Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi untuk belajar mengenai hal lain dengan bahasa pemrograman C++. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menerapkan QW ya atau antrian ke dalam bahasa pemrograman C++. Karena kemarin kalian sudah belajar untuk stack ya, kita akan belajar mengenai QW. Nah, QW itu adalah sebuah antrian, di mana kalau misalkan kalian datang pertama kali pada sebuah antrian, otomatis yang dilayani itu siapa? Pastinya kalian kan, yang datang pertama kali. Jadi berbeda dengan stack, yang konsepnya adalah LIFO, yang datang pertama kali, yang dilayani terakhir kali. Di dalam QW atau antrian, kalau misalkan kalian datang pertama kali, kalian yang akan dilayani pertama kali. Itulah sebuah FIFO. Nah, kita akan membuat ya di sini. Langsung saja menggunakan C++-nya. QW ya. Ini saya udah bikin yang pertama ya untuk percobaan. Jadi kita langsung aja yang bentuknya seperti itu. Nah, pada dasarnya QW itu sama dengan stack yang kemarin. Pertama kita harus define dulu nilai maksimalnya ya. Tapi nanti ada beberapa algoritma yang berbeda dengan cara penginputannya mungkin sama ya, tetapi untuk cara pengambilan datanya itu yang berbeda. Tuh ya. Jadi kita bikin struct-nya seperti biasa. Ini namanya antrian. Jadi tumpukan ya namanya ya. Di sini terdiri dari top, kita samain aja data max ya sama. Terus habis itu kita bikin yang namanya initnya ya. Nilai awalan. Antrian dot top kemudian min 1 ya, otomatisnya yang top itu kan min 1 gitu, atau yang paling nilai paling atas. Bool kemarin bikin init nggak sih? Enggak ya lah, langsung ya. Ya udah kita samain aja, nggak usah pakai init, nggak bingung. Bool is empty. Di sini buat nge-return ya, antrian dot top sama dengan 2 kali sampel. Terus bool is full ya. Return antrian dot top sama dengan nilai dari max ya, data max. Terus apa lagi, full empty udah sih paling. Nah ini cara pushnya sama gitu ya, cara pushnya sama, cara masukin datanya, karena memang kan pada dasarnya masukin data ya caranya memang seperti itu kalau di sebuah FIFO dan LIFO ya. Kita harus ngecek dulu apakah udah full atau belum. Kalau empty mah nggak usah dicek, tinggal dimasukin aja tuh ya. Di sini code sudah penuh, sudah penuh. Habis itu else-nya, nah di sini bikin masukin datanya. Pertama antrian dot top sama dengan antrian dot top plus 1 ya, bener lah ya. Kalau misalkan belum penuh kan, misalkan indeksnya tuh 0 gitu ya, ini kita tuh 0 gitu ya, kita bakal ngisi datanya di sini gitu. Terus habis itu antrian data sama dengan antrian dot top sama dengan yang diinput datanya. Di sini belum ada
Nah ini nanti datanya bakal diinputkan ke sini gitu ya. Nah ini kalau misalkan posisinya itu masih kosong ya langsung aja gitu ya, bukan indeks ke 0 gitu ya, tapi entah -1 atau apa gitu kan ya gitu. Tapi pada dasarnya sih mulai dari 0 gitu. Terus ini kita kasih pemberitahuan data, sebenarnya mirip banget sih data. Masuk ke antrian. Nah sini biar lebih rapi. Oke, kita coba ya, langsung aja. Push 10, tadi kan 9, push 7, push 1. Nah itu ya, kita coba 10, 7, 1. Nah terus kita coba kasih algoritma untuk menampilkan void print semua. Nah dalam membuat printnya itu kita buat yang berbeda. Kalau misalnya ini kan dia dibikin yang paling pertama dimasukin itu yang paling bawah, terus yang paling atas di print dulu, habis itu kasih enter gitu kan. Ini cuman kita kita bikin yang biar ke kiri sama dari yang kiri sampai ke kanan kayak gitu. Kita bikin beda yang seperti itu. Nah ini kalau misalkan di print stack ya kita harus tanyain dulu ini sudah penuh atau belum, kosong apa enggak gitu. Antrian kosong. Ini kasih inline, boleh sih, harusnya kasih inline semua gini. Ini antrian sekarang menjadi kasih inline ya, nanti di satu baris saja. Nah, terus ini dipakai loopingan itu ya. Yang pertama itu adalah kita menampilkan yang paling depan dulu gitu ya. Yang paling atas dulu, betul. Sorry, kita harusnya pakai yang ini dulu kali ya, yang apa. Jadi saya agak bingung, tapi kita bikin sama ya. Jadi kalau misalkan salah kita bisa coba tahu perbedaannya. Nah sini sini indeksnya mulai dari terus kalau udah kasih code, biarin aja biar rapi. Print semua. Oke ya. Sini saya akan langsung menjelaskan dari codingannya. Nah, ini kan yang pertama kali masuk kan 10. Jadi sebetulnya dia itu ngeprintnya itu satu-satu gitu loh. Yang paling terakhir dulu kan dia yang paling terakhir itu 1. Habis itu dia di print lagi, yang kedua itu adalah 7. Gitu kan? Terus yang keluar adalah 10. Ya, bener ya. Jadi kita biar yang paling depan itu angka 10 atau yang pertama kali dimasukkan gitu. Sebetulnya bisa sih kalau nantinya 10 itu bisa paling atas gitu masukinnya, pakainya enter kan. Kalau misalnya seperti ini kan yang paling atas itu adalah angka 1 gitu. Ya beda logika aja.
Kalau misalkan kalian mau ya, ini kayaknya mumpung agak cepet gitu ya, ini bisa gini kalau mau gitu ya, cara tampilannya beda. Ini di komen dulu, biasanya di VS Code ya, gini. Nah ini misalkan mulai dari 0 nggak apa-apa, antrian top itu bakal yang di print itu adalah yang paling atas dulu. Ini nggak usah pakai ini ya. Nah cuman ininya itu di atas ini gini, jadi nanti angka 10 itu yang paling atas gitu, cuman ya jadi kayak tumpukan sih contohnya. Oke, ini harusnya mulai dari 1. 10, 7, 1. Oke, kasih sama dengan ya, 10, 7, 1. Cuman kan yang antrean itu jadi kayak tumpukan kan gitu. Jadi nggak ada ciri khasnya. Ya memang ya, yang pertama kali masuk angka 10, jadi dia tuh posisinya paling atas gitu. Cuman kan jadi kayak tumpukan, kok ada atas sama bawah gitu. Makanya saya tuh lebih seneng pakai loopingan yang ini. Tapi ya ini kan cuman perbedaan di cara menampilkan data aja. Sebetulnya yang paling utama itu menurut saya itu adalah di algoritma popnya. Nah, gini. Nah, algoritma pop ini yang pertama kali ya, kalau dia kan fungsinya untuk menghapus gitu. Ya dia harus tahu dulu juga sama seperti yang sebelumnya, apakah datanya itu kosong atau enggak. Kemudian kosong. Nah, terus habis itu else. Nah ini untuk menghapusnya ya, untuk menghapusnya kita bikin pakai antrian. Jadi gini, kenapa kita bikin pakai looping? Jadi sebetulnya kan yang dihapus itu, kalau misalkan yang dihapus paling atas atau di kasusnya itu adalah di tumpukan, itu paling mudah. Soalnya kita tinggal mengubah yang indeks atasnya misalkan tadi 2, kita tinggal diubah jadi 1. Cuman yang kalau misalkan yang diubah adalah, yang dihapus adalah indeks paling awal atau yang ke 0, itu kita itu harus mindahin yang misalkan kayak tumpukan gitu. Kalau misalnya kita ambil yang paling bawah, otomatis yang ke atas itu harus turun gitu kan. Misalkan 0-nya dihapus, yang 1 harus jadi 0, yang 2 jadi 1, yang 2 jadi 1, yang 3 jadi 2 gitu. Nah, makanya kita tuh membuat kayak sebuah loopingan yang dimana itu ngeset, misalkan 0 itu nanti akan diisi datanya dengan indeks ke 1. 1 diisi dengan indeks yang kedua. Jadi kita mau buat seperti itu dengan menggunakan sebuah loopingan. Kalau misalkan tumpukan itu memang lebih mudah. Kayak gini, ini kan mulai dari 0 kan datanya. Terus antrian top, karena dia tuh akan melooping sampai dengan antriannya selesai. Terus i++. Ini ya, mau pakai kurung kurawal atau enggak bebas. Antrian dot data. Nah ini, kalau misalkan datanya itu mulai dari 0 ya, maka dia itu harus ditambah dengan harus di replace dengan data yang ada di indeks plus 1 atau di atasnya persis gitu. Nah ini ya, udah gini aja, kita coba dijalankan. Jadi otomatis yang akan gabus itu adalah angka 10. Biasanya pakai I, J, X, Y gitu ya. Oke. Sekarang, oh ininya kayaknya ke ini ya, ke komen ya. Oh iya.
Aduh, lupa nih ya di uncomment. Oke, kita coba lagi. Iya, 1, 7, 10. 10 udah hilang. Nah, maka ganti 1 aja ya, coba ya. Kayaknya sih mulai indeksnya dari 1 semua ya, bukan 0. Antrian kosong. Karena sekarang oh iya, ini kasih enter aja, kayaknya agak ecol lagi. Oke. Nol 1 7 0, dia kan ngeprintnya dari 71, berarti jangan kasih sama dengan, coba ya, 117. Kan indeks ke 0 itu adalah 10, dia tuh ngeprintnya itu terlalu banyak nih ya, nih. Errornya. Oke. 177. Harusnya kan indeks ke 1. Oh, ininya ding. Cara ngeprintnya ya. Jadi dia itu jadi kan gini, ini permasalahannya itu adalah kan data awalnya itu adalah gini. 1 7 10. Nah, ini kan 10 udah hilang nih, kan harusnya yang keluar itu adalah 1 dan 7. Karena apa? Yang indeksnya 10 ini udah diganti 7. Yang 7 itu diganti dengan 1. Oh, berarti harusnya antrian topnya itu dikurangi 1. Oh iya, paham. Karena pada dasarnya itu ini kan indeks ke 0 kan, ini indeks ke, nah ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Jadi kalau misalnya gini, kita betul dia indeks ke 0 sudah betul, lalu di sini indeks ke 1, cuman indeks yang keduanya itu masih ada, nggak dihapus, makanya kita tuh kelupaan di sini untuk menghapusnya. Jadi ini tetap ya, biar nggak bingung. Nah, harusnya satu-satu lagi. Oke. Nah, kita kasih algoritmanya, topnya itu jadi pindah gitu. Yang paling atas itu dikurangi. Sebenarnya bisa antrian top min 1 gitu, atau min juga bisa. Cuman ini biar kalian tahu aja artinya. Nah, gitu. Jadi biar yang atasnya itu berubah gitu loh. Yang atasnya itu bukan 2 lagi tapi 1 gitu. Nah, ini sudah betul. Nah, jadi kalau misalkan kita mau tambahkan gitu ya, ini duanya masih gitu ya. Jadi kalian biar tahu aja kesalahan saya kalau kayak gini. Jadi kalian bisa belajar dari kesalahan saya. Ini pushnya tambah 99. Nah, maka 99 itu akan otomatis menempati posisi yang angka 1 yang sebelumnya gitu ya, yang di indeks kedua. Jadi ini akan langsung replace juga sama konsepnya, tapi harus kita posisikan kembali seperti yang saya buat seperti ini. Ya, tadi saya tuh hampir keliru karena belum diberikan ini. Oke, jadi gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan kalian paham, mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya, dan mohon maaf kalau misalkan banyak tutur kata yang salah atau yang membuat kalian tersinggung. Dan gitu aja. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.